kecil. Habis itu saya nggak pernah ketemu dia sepanjang waktu yang lama. Dan ketemu-ketemu saya udah besar, udah ganteng, asik. Karena ada apa? Yesus dong, ya kan? Saudara ngatain saya jelek, ngatain Tuhan Yesus, mau saya laporin. Saya punya hubungan yang buruk dari kecil. Saya di abuse sama bapak saya, di batu cincin, dihancurin. Saya dulu kenapa saya bilang saya pemalu? Karena saya minder dulu, saya disiksa habis-habisan. Saksi hidupnya masih ada di Makassar, saya dari Makassar. Oma saya masih hidup, tante saya masih hidup, om saya masih hidup. Orang-orang yang melihat saya disiksa sampai berdarah-berdarah sama papa kandung saya sendiri. So saya nggak pernah ngerasain kasih sayang ayah ataupun ibu. Saya dirawat sama oma saya. Umur singkat cerita, penyiksaan saya alamin. Saya punya satu cita-cita, saudara. Saya pengen bunuh bapak saya sendiri lewat tangan saya. Saya kalau disiksa saya nggak bisa lawan, tapi saya bilang kalau saya besar saya bunuh kamu. Itulah dendam kebencian. Dan akhirnya saya kabur ke Jakarta yang seperti saya bilang mau jadi anak jalanan. Kalau saya besar saya pulang Makassar, saya bunuh dia. Saya pergi dari Makassar umur 14 tahun, saudara. Masih unyu, masih 14 tahun cuma masih kecil dong, ya kan? Saya nggak tahu apa-apa, saya putus sekolah. Sampai di Jakarta, seperti biasa saya bilang, saya ketemu suatu keajaiban. Saya ketemu Frankie Sihombing dan dia membiayai kuliah saya. Waktu saya lulus SMA, saya kerja jadi office boy di Jakarta, OB. Saya suka nyanyi di wedding. Waktu saya nyanyi, saya ketemu pendeta Daniel Alexander. Mungkin saudara pernah dengar namanya. Dan orang inilah yang biayai kuliah saya sampai saya lulus S1. Puji Tuhan, setelah itu saya mulai menjalani kehidupan. Nah, singkat cerita, dari kepahitan yang saya punya, saya nggak punya masa depan. Tuhan buat saya bisa sekolah. Bayangin anak jalanan banyak ya, saya yang terpilih sama Frankie. Bisa aja dia pilih yang lain, cuman saya yang terpilih. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Firman Tuhan bilang, sekalipun ayahmu dan ibumu membuang engkau, ada Yesus. Amin. Dan 2008 saya bertobat. Saya pengguna narkoba, saudara. Saya free sex, everything lah. Makanya saya bilang tadi, saya orang paling berdosa. Dan saudara mau tahu, saya masih melayani, saya tetap bikin dosa. Itu topeng buat saya. Jadi mimbar gereja ini cuma buat topeng waktu dulu. Saya WL, saudara, tiap minggu, tapi Sabtunya ngobat dulu. Jadi bisa datang ke gereja sambil bingung. Terus kalau ditanya, kok kamu mukanya kok kayak kurang tidur? Habis doa semalam suntuk, tante. Itu dulu. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena iblis harus ditelanjangi. Keterbukaan adalah awal kemuliaan. Saya udah terima yang namanya cacian, makian, omongan orang, udah lewat masanya. Tuhan sudah menggantikan dengan sukacita yang luar biasa gitu ya. Singkat cerita, 2008 saya bertobat. Saya pulang ke Makassar. Bulan Agustus, itu kena Roh Kudus yang suruh. Tadi saya nggak mau. Saya harus ketemu sama papa kandung saya dan mama saya. Saya melakukan sebuah rekonsiliasi tanggal 8 bulan 8 2008. Angka yang bagus ya, 888. Saya karena Roh Kudus yang suruh, saudara. Jadi sekali lagi, sebenarnya saya nggak mau, tapi karena Roh Kudus suruh, katanya gini, kalau hidupmu mau berhasil harus pemulihan sama orang tua. Biar gimana pun orang tua kita tetaplah orang tua. Saya baru bisa ngomong sekarang kayak gini. Dulu mah bodoh amat. Tapi saya bersyukur karena saya punya Yesus yang hebat. Kenapa tante? Oke, nggak apa-apa, kita tetap fokus, saudara. Iya, saya bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan saya ingat banget waktu itu saya pikir apa bisa diampuni apa enggak, apakah orang tua saya bisa mengampuni saya apa enggak. Saya pikir ya udahlah, kalau nggak diampuni pun dari kecil juga udah ditolak, jadi ya nggak apa-apa deh. Ternyata sebuah keajaiban yang terjadi. Papa saya nangis depan papa saya minta maaf. Harusnya dia yang minta maaf, tapi saya harus minta maaf karena saya tetap anak. Dan saya percaya orang yang rendah hati itu lebih dari pemenang. Amin. Dan pemulihan terjadi. Papa saya peluk saya, untuk jarang loh dia peluk saya. Terus saya cium pipinya dia. Dan Tuhan bilang gini, sudah selesai tugasmu, Ted. Kamu udah mengakui dosa. Saya mengaku dosa di depan gereja, saudara. Depan gereja besar di Jakarta. Dan saya mengundurkan diri dari pelayanan selama 1 tahun lebih. Dan tidak sama sekali melayani di mimbar. Karena Tuhan suruh saya berdiam diri. Itu harga yang harus saya bayar. Tapi percayalah bahwa setiap proses yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan walaupun gak enak. Gitu ya. Dan akhirnya saya pulang ke Jakarta. Saya ingat banget, Zekli adalah orang, suaminya Nafa Urba adalah salah satu orang yang paling bersuka cita atas apa yang saya lakukan. Dan dia support saya, kamu harus pulang Ted bro, harus pulang bro. Nafa juga bilang sama saya, kamu pulang Ted. Dan akhirnya saya lakukan itu karena Tuhan. Waktu saya pulang saya damai sejahtera. Saudara mau tahu, 2 bulan setelah rekonsiliasi, bulan Oktober tanggal 10 2008, bapak saya meninggal dunia. Jadi saudara bisa bayangin, cuman terpaut 2 bulan setelah pemulihan itu, Tuhan panggil papa saya. Ternyata Tuhan punya
maksud sendiri. Amin saudara. Amin. Saya dipaksa untuk pulang ke Makassar untuk minta ampun. Saya nggak pernah mau karena hati saya keras. Saya pikir gini, udahlah saya ampuni kok. Tapi enggak, waktu kita bilang mengampuni tapi kita tidak bertindak, itu bohong. Dan akhirnya papa saya meninggal. Saya bersyukur karena saya masih dikasih kesempatan, dan Roh Kudus bilang gini, untung kamu taat. Saudara percaya nggak, kadang-kadang ketaatan itu nggak enak, nggak enak. Tapi waktu saudara mau taat dan melakukan, hasilnya luar biasa. Saudara setelah itu, berkat Tuhan kayak terbuka terus ngucur gitu ya. Saya tidak pernah mimpi saudara, dari anak jalanan bisa jadi sarjana, dari anak jalanan bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari anak jalanan bisa ke berapa negara udah ya, ke benua Eropa, ke benua Australia, ke Korea, pokoknya kemana-mana. Puji Tuhan, saya belum pernah ke Amerika. Tuhan nanti ya, gitu. Nanti pasti Tuhan bawa. Pokoknya intinya gini, saya masuk ke desa-desa, ke pedalaman, ke tempat yang tidak ada air mandi. Saya lakukan semua itu waktu saya bertobat. Dari yang gak enak sampai Tuhan kasih bonus yang enak. Saya percaya waktu kita setiap perkara kecil, Tuhan kasih kita perkara yang besar. Amin saudara. Saya gak pernah kenal saudara siapa, saya gak tahu masalah saudara apa, masa lalu saudara gimana. Tuhan gak pernah peduli masa lalu. Tuhan peduli masa yang sekarang. Amin. Jadi jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, aduh, kepahitan itu bikin sakit penyakit, kanker, tumor, nggak enak banget. Kita terluka, kita lukain orang lain. Dan saya mengalami itu. Dan sekarang ini saya turun ke jalanan, bertemu sama orang-orang yang tertolak, bahkan di gereja juga banyak orang yang tertolak. Dan saya bertemu sama mereka bukan membuat mereka jadi benci sama orang lagi, tapi saya membuat mereka bahwa mereka harus kenal satu pribadi yang namanya Yesus. Nama yang sumber kasih yang tidak pernah kita bisa pikirin dengan akal budi kita. Amin saudara. Amen. So pesan saya buat setiap kita, jangan pernah terlambat untuk kita mengampuni siapapun itu. Amen. Karena saya percaya bahwa nggak ada yang paling indah selain perdamaian dengan diri kita sendiri dan dengan orang-orang di sekitar kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes.